Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel saya, Nilo Putusri Wahyuni. Nah, pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai buku drama teori dan praktik pementasan ciptaan Dr. Suroso MPD. Nah, video kali ini tentu berbeda dengan video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai drama sebagai karya sastra dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyutradaraan pada bab 9. Pada bab 9 ini mengenai penyutradaraan, di dalam penyutradaraan ini terdapat tiga pokok pembahasan. Yang pertama, bagian A tentang memahami gaya naskah pertunjukan, lalu yang bagian B menentukan gaya pertunjukan, dan bagian C merealisasikan konsep. Ya, kita langsung saja membahas pada bagian A, yaitu memahami gaya naskah pertunjukan. Di sini, tradisi teater berasal dari bahasa Yunani kuno, akan tetapi apabila kita menjumpainya dengan detail dalam sebuah buku History of the Theater via Sumanto pada tahun 2001 itu, halaman 12 menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam festival drama berasal dari teks yang telah berusia sekitar 4000 sebelum Masehi di Mesir kuno. Nah, pada tahun 496 sebelum Masehi, di Yunani kuno lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nah, nama penulis itu masih legendaris hingga saat ini. Dia bernama Sophocles. Nah, dialah pengarang tragedi Yunani yang paling terkenal di dunia. Sebab beberapa karyanya mampu menjadi pembaharu drama pada zamannya. Nah, langsung saja pada pembahasan memahami gaya naskah pertunjukan, ada beberapa gaya naskah pertunjukan. Yang pertama, ada gaya naskah realis. Nah, gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Nah, tentunya tokoh, waktu, ruang, atau latar dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Lalu yang kedua ada gaya naskah surrealis. Nah, di sini gaya naskah surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting maupun waktunya bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Lalu ada gaya naskah absurd. Nah, di sini absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Nah, mengapa demikian? Karena naskahnya ini bergaya absurd. Ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Nah, naskah Eugene Ionesco ini dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada di dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme. Nah, keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Pada bagian B yaitu terdapat menentukan gaya pertunjukan. Nah, kita akan membahas mengenai menentukan gaya pertunjukan. Nah, di sini imaji. Imaji adalah kesadaran menurut Beckett via Sumanto pada tahun 2001. Ketika seorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Mengapa demikian? Sebab kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Nah, seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Baik, di dalam pembahasan mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan, terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu gaya pertunjukan realis.
Di sini, gaya pertunjukan realis adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, serta settingnya yang ada di atas panggung haruslah mampu menghadirkan waktu, latar, setting yang sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu gaya pertunjukan surrealis. Seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung. Akan tetapi, surrealis bisa jadi menjadi ekspresi dari kenyataan itu. Lalu yang ketiga, gaya pertunjukan klasik. Seringkali dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi seperti Oedipus, Antigone, ataupun Romeo dan Juliet. Nah, di sini gaya pemeranan yang digunakan adalah grand style dan dialog dilantunkan seperti layaknya orang berpuisi. Lalu yang terakhir, pada bagian keempat, yaitu gaya pertunjukan musikal. Di sini gaya pertunjukan musikal adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Ya, setelah kita sudah membahas mengenai memahami gaya naskah pertunjukan dan menentukan gaya pertunjukan, kita akan kembali membahas pada bagian C, yaitu merealisasikan konsep. Nah, di sini merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan terstruktur sampai latihan akhir dan pementasan. Nah, itu dia mengenai pembahasan pada bab 9, yaitu tentang penyutradaraan dari buku Drama, Teori, dan Praktik Pementasan ciptaan Dr. Suroso MPD. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton video saya. Bye!